Nama KPM PKH tahap 3 ini ditetapkan sebagai penerima pencairan PKH tahap 4 2022. Anggota PKH tahap 3 yang terverifikasi layak akan dipersiapkan data bayar untuk tahap 4. Ada 7 kategori yang beruntung masuk bantuannya. Namun tentunya ada juga yang gagal masuk karena permasalahan yang akan dijelaskan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Saya berharap teman-teman tetap optimis menantikan pencairan PKH tahap 4 ini ya. Benarkah berita bahwa pada PKH itu yang bisa cair bantuannya hanya terdiri dari 7 macam kategori yang bisa kemasukan saldo bantuan PKH? Tapi kenyataannya pada pencairan yang lalu-lalu seringkali kategori PKH tidak terbayarkan. Nah, ini menjadi topik sangat menarik untuk dibahas agar teman-teman memahami ketentuan-ketentuan PKH yang berlaku di tahun 2022 ini. Namun, teman-teman, sebelum kita lanjut membahas masalah ini, bagi yang baru berkunjung atau menemukan channel ini, mohon kiranya di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan berita update dari channel PKH Reportase. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas 7 kategori dalam PKH yang bisa mendapatkan bantuan di tahap 4 tahun 2022. Nah, tidak saja untuk tahap 4 ini ya teman-teman, tapi diberlakukan pada tahun 2022 ini. Karena surat dari Kementerian Sosial, tepatnya Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam suratnya perihal faktor penimbang nominal bantuan sosial PKH 2022 itu, membagi dalam 7 kategori PKH dan jumlah bantuannya. Nah, di sini pula akan kita bahas satu persatu dan kemungkinan setiap kategori PKH-nya itu bisa tercairkan dan juga apa sebabnya kategori PKH tidak cair bantuannya. Yuk teman-teman, kita mulai membahas satu persatu kategori yang bisa cair dan penyebab tidak cairnya, agar teman-teman bisa mendapatkan solusi di setiap kategori yang belum beruntung masuk pada tahap 4 nantinya. Nah, yang pertama, komponen kesehatan ibu hamil. Jika dulunya pada tahun sebelum 2021, itu dulunya diinput oleh pendamping. Jadi KPM cukup melaporkan ke pendamping bulan kehamilannya. Dan pendamping itu yang mengupdate di aplikasi EPKH sehingga bantuan untuk ibu hamil ini terbayarkan. Nah, sekarang ini banyak dikeluhkan oleh teman-teman kita bahwa bantuan ibu hamilnya tidak masuk. Nah, kenapa demikian? Karena saat ini pendamping tidak lagi menginput langsung di EPKH lagi, tetapi membutuhkan keterlibatan KPM sendiri untuk melakukan updating data pada 6NG ya. Nah, jika tidak dilaporkan bulan kehamilannya, maka bantuan untuk ibu hamil itu tidak akan masuk. Jadi seandainya teman-teman komponennya cuma ibu hamil saja pada tahap-tahap sebelumnya terbayar, namun saat pemutahiran terakhir ini tidak dilakukan pelaporan dan tidak terjadi penginputan pada aplikasi 6NG, maka bantuan untuk ibu hamilnya itu tidak akan masuk. Selanjutnya teman-teman, untuk yang kedua, komponen kesehatan untuk anak prasekolah atau anak usia dini. Umur anak usia dini yang bisa mendapatkan bantuan adalah umur 0 sampai 6 tahun. Jadi usia dini itu atau usia prasekolah. Teman-teman, di sini banyak juga ya yang mengeluhkan bahwa kok anak balitanya tidak masuk. Padahal teman-teman perlu mengetahui juga bahwa anak usia dini PKH itu adalah 6 tahun 0 bulan. Jadi, pada saat closing pusat untuk tahap 4 sekitar bulan September ini, jika usia anak melewati 6 tahun 0 bulan, anggaplah lewat 1 hari saja pada saat closing perhitungan bantuan tahap 4, maka tidak lagi tergolong menjadi anak usia dini kategori PKH. Dan tentunya tidak akan masuk bantuannya untuk anak usia dininya. Jadi, agar teman-teman tidak heran, cobalah pastikan bahwa anak prasekolahnya itu masuk usia rentan 0 sampai 6 tahun.
Dan perlu diperhatikan juga bahwa anak usia dini harus sudah terdaftar dalam kartu keluarga dan aktif NIK-nya pada Dukcapil. Lanjut yang ketiga, untuk komponen pendidikan, baik itu kategori anak SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk bantuan ini untuk anak sekolah beragam ya teman-teman. SD itu bantuannya sebesar Rp225.000 per tahapnya, SMP Rp375.000 per tahapnya, dan SMA Rp500.000 per tahapnya. Bantuan anak sekolah ini banyak yang mengeluhkan. Kenapa bantuan anak sekolah itu seringkali tidak masuk? Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa untuk update anak sekolah itu datanya sudah harus ada dalam kartu keluarga, aktif NIK-nya pada Dukcapil, baik di daerah teman-teman dan tentunya di pusat. Nah, cara aktifkannya sangat mudah. Cukup bawa kartu keluarga ke Capil dan tunjukkan ke loket pelayanan Capil dan utarakan maksud teman-teman untuk mengaktifkan NIK-nya. Biasanya di sini butuh 1 hingga 2 hari kerja. Selain mendatangi loket, ada cara mudah yaitu melalui WA pelayanan Capil di daerah masing-masing. Untuk nomor WA Capil di daerah berbeda, di kota A berbeda di kota B tentunya. Selain itu, data anak sekolahnya sudah harus terdaftar pada data Dapodik atau EMIS di sekolahnya. Data Dapodik ataupun EMIS ini harus dipastikan bahwa tidak ada kesalahan input dan harus persis sama yang ada pada kartu keluarga teman-teman. Nah, ini juga banyak yang dikeluhkan teman-teman, kenapa bisa bantuan anak sekolahnya itu tidak masuk lagi. Ini harus dicek kembali apakah data sesuai dengan data anak di kartu keluarga dengan inputan pada Dapodik maupun EMIS di sekolah. Jadi, harus dipastikan nama tidak ada beda huruf, tanggal lahir, tepat angka-angkanya, tempat lahirnya, dan nama orang tua pada aplikasi Dapodik juga tidak boleh berbeda dengan kartu keluarga. Jadi, kapan ada perbedaan 1 huruf pun atau angka dalam data tanggal kelahiran, maka dipastikan bantuan itu tidak cair. Karena ini dinamakan data tidak sinkron atau data tidak padan. Sampai di sini teman-teman paham kan untuk komponen pendidikan? Yang baik itu dari tingkatan SD, SMP maupun SMA. Hanya saja teman-teman perlu diperjelas kembali untuk SMA yang usianya 17 tahun ini harus telah melakukan rekam EKTP. Nah, ini banyak juga ya teman-teman berkomentar atau bertanya, kok anak SMK atau anak SMA tidak masuk bantuannya? Kenapa? Nah, ini disebabkan anak usia 17 tahun ke atas itu sudah harus memiliki EKTP dan telah melakukan rekam EKTP. Selanjutnya, komponen kesejahteraan sosial. Teman-teman, di sini komponen ini ada 2 ya teman-teman, yaitu komponen disabilitas berat dalam keluarga dan lansia dalam keluarga. Nah, ini lansia biasanya mendapatkan bantuan sebesar Rp2.400.000 per tahunnya atau per tahapnya Rp600.000 ya teman-teman. Nah, apa sebabnya tidak masuk bantuannya? Itu dikarenakan ini memiliki kartu keluarga yang boleh dikata sudah usang atau tidak pernah diperbaharui atau tidak pernah diupdate sama sekali. Mungkin karena kondisi umur ya, sehingga lansia tua ini tidak melakukan update data pada Capil. Sehingga banyak lansia itu yang tidak masuk bantuannya. Nah, ada juga kasus lain. Status hubungan keluarga dengan lansia dalam kartu keluarga terbaca famili lain. Jadi, lansia PKH dalam keluarga normal itu yang memiliki hubungan langsung dengan kepala keluarga ataupun pengurus, orang tua atau mertua saja. Sedangkan jika status tertera famili lain, maka ini menjadi penyebab komponen lansia bisa tidak cair di tahap keempat nantinya. Hal ini menjadi masalah juga ya teman-teman, sehingga bantuan lansia itu tidak masuk. Dan selanjutnya untuk komponen kesejahteraan sosial disabilitas berat. Nah, bantuan disabilitas juga sering tidak masuk karena kondisinya mungkin sama dengan lansia yang tadi. Keterbatasan fisik sehingga tidak melakukan updating pada kantor catatan sipil atau Capil ya teman-teman. Nah, selain itu, di sini kan disabilitas berat ya teman-teman. Jika dulunya ini diupdate melalui EPKH, sekarang harus melakukan update melalui operator 6NG di desa atau dinas sosial. Jadi, KPM atau pengurusnya melaporkan jenis disabilitas anak pada operator 6NG.
Nah, jika tidak dilaporkan bahwa si anak ini memiliki cacat fisik, maka tidak akan terlapor pada aplikasi 6NG dan secara otomatis bantuan disabilitasnya tidak masuk pada data bayar tahap 4. Baik teman-teman, sekian dulu video ini dengan topik persiapan data bayar tahap 4. Ada 7 kategori yang beruntung masuk bantuannya. Namun tentunya ada juga yang gagal masuk karena permasalahan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.